Usia emas anak kan emang dari 0 sampai 8, dimana usia itu tuh benar-benar krusial. Kalau kita mau bentuk anak itu ya dari situ, pondasinya kita bikin dari sekarang. Nggak mungkin kan bikin rumah langsung jadi atapnya. Betul. Jangan salah, di dalam kegiatan yang menurut kita itu sederhana, bisa jadi di situ nilai-nilai itu ditanamkan. Misal nih, dia makan ya, kadang kalau di rumah dia disuapin, kalau di sekolah dia harus belajar mandiri. Betul. Dan dia butuh effort untuk itu kan, dia harus belajar pegang sendok sendiri, makan sendiri, bersihin sampahnya sendiri. Itu nilai-nilai yang benar-benar harus dibiasakan dari sekarang. Orang-orang buang sampah sembarangan, dari mana pendidikannya kalau nggak dari kecil dibiasakan untuk buang sampah pada tempatnya gitu. Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Baudopi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang nggak tahu bidadari yang jatuh dari mana. Kak Ririn dan Kak Fitri. Kak Ririn dan Kak Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Baik B aja nih atau baik banget? Baik banget yang on fire sekali di. On fire. Dari baru mengajar tadi? Iya, mengajar di mana? Di PAUD IMIP. PAUD IMIP di mana tempatnya itu PAUD IMIP? Rusun Labota. Rusun Labota. Oh iya. Habis dari mengajar apa saja di PAUD, Kakak Rin dan Kakak Fitri? Kita mengajar di PAUD IMIP itu kan ada 4 kelompok dengan 4 usia. Terus 4 kelompok dengan 4 golongan usia, kelompok usia. Golongan kan bagaimana itu di pengelompokannya? Ada yang 4 sampai 5 tahun, ada yang 5 sampai 6 tahun. Dan karena kita masih dalam masa pandemi kan, jadi sistem sekolahnya pakai shift kayak gitu. Oh, shift-shiftan begitu? Pakai shift. Bagaimana contohnya shift-shiftan? Shiftnya itu di 1 minggu hitungannya masuk 3 kali. Jadi nanti untuk kelompok kecil kan nanti dari yang 4 sampai 5 itu masuk. Ada kelompok kecil sama kelompok besar. Kelompok kecilnya masuk hari Senin, hari Rabu, sama Jumat. Hari Jumat. Terus yang kelompok besarnya nanti masuk hari Selasa, Kamis, Sabtu. Oh iya, paham. Kenapa maksudnya ini guru PAUD? Kenapa memilih jadi guru PAUD? Kenapa ya? Awalnya dulu kan pas masih SMA itu kalau mau masuk perguruan tinggi kan ada beberapa jalur nih. Kayak sebenarnya iseng-iseng aja sih kemarin itu pas nyoba jalur undangan SNMPTN itu, terus mau ambil jurusan apa ya yang sebenarnya kurang banyak peminatnya, jadi bakalan peluangnya buat masuk tuh lebih besar kayak gitu. Terus kayaknya ini bakalan ini deh bisa gitu. Terus kalau Kakak Rin gitu. Ya saya sebenarnya sama sih, waktu itu kan kalau dari SMP kan ada jalur SNMPTN, SBMPTN, SM gitu kan. Terus di sekolah tuh kayak nekenin banget biar dari SMA itu tuh yang masuk SNMPTN banyak, karena ketika dari SMA itu banyak yang lolos jalur SNMPTN itu bakalan ngangkat namanya SMA itu sendiri. Jadi ya iseng-iseng juga cari apa ya yang kira-kira bakalan keterima dibanding yang lainnya kayak gitu. Dulu sempat berpikiran pengen jadi guru SD sih, cuman lihat saingannya kok guru SD kayaknya banyak sekali gitu kan. Terus ya udah deh ambil guru PAUD juga, hitung-hitung juga biar bisa awet muda. Bener. Lebih peluangnya mungkin lebih bagus di PAUD dia begitu. Iya. Bisa diceritakan kenapa bisa dari dari banyaknya kota atau banyaknya desa, kenapa memilih destinasi Baudopi? Kenapa harus Baudopi? Dari sekian ratus kota, sekian ratus desa di Indonesia, kenapa Baudopi? Kalau saya sih sebenarnya ini kota rantauan pertama. Waktu itu setelah lulus saya sudah pernah kerja 1 tahun di Jogja, cuman kerja apa itu? Kerja jadi guru juga. Jadi guru PAUD juga. Iya, tapi waktu itu kan gajinya cuma 300.000. 300.000? Iya. Sebulan? Iya. Wih, kurang deh. Skincare kayak MS Glow 1 paket. Iya, itu gajinya 300.000 ya, sambil apa ya? Ngeles kayak gitu biar ada tambahan. Terus
apa nih, pengen cari kerja yang lain gitu kan. Terus kebetulan waktu itu mungkin juga udah rezeki ya, tiba-tiba pagi-pagi nih Miss Fitri telepon saya, karena waktu itu sebenarnya dibutuhkan 4 guru kan, tapi ada 1 guru yang mengundurkan diri. Terus karena Miss Fitri satu kelas sama saya dulu waktu kuliah, terus dia mungkin nggak tahu kenapa kok bisa langsung telepon saya gitu kan. Terus Miss Fitri telepon saya, tanya mau nggak nih ada loker tawaran, nih. iya, lowongan kerja di sini mau nggak. Ya saya kan juga bingung kan, karena kan posisinya jauh. Terus saya juga coba izin dulu ke orang tua boleh atau enggak. Apalagi perantauan pertama tuh. Iya, ternyata dibolehin karena banyak temennya juga ini dari Fitri juga kan, temen satu sekolah, satu kampus gitu, jadi dibolehin gitu sih. Kalau dari Miss Fitri? Kalau saya dulu kan emang kerja dulu kan di Jogja sama guru satu PAUD tahun, juga. Guru PAUD juga. Terus emang dari dulu tuh sebenarnya pengen ngajar di luar gitu loh. Terus ada teman yang nge-share bahwa ada lowongan di sini, terus ya udah deh coba-coba aja. Kalau keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya lanjutin dulu kerjaannya. Terus alhamdulillahnya keterima, tapi ternyata mulai mengajarnya itu kan bulan Juni, sedangkan saya masih ada kewajiban kontrak kerja di Jogja. Oh iya. Jadi teman-teman berangkat duluan, baru saya selesaikan tanggung jawab saya dulu, terus baru saya nyusul. baru nyusul. Kalau ke Fitri berangkat ke sini karena apa? Maksudnya pekerjaan yang lalu kurang gajinya juga, kayak misalnya astaga saya baru grogi Kak. Kan kayak Miss Ririn. Sebenarnya kalau dibanding dengan Miss Ririn emang masih lebih alhamdulillah sekolah. Bisa disebut nominalnya berapa? Ada sekitar 1.400.000. 1.400.000 atau 1.200.000 saya lupa, pokoknya di atas 1. Terus pas ada lowongan IMIP nih, katanya perusahaan pertambangan gitu kan, terus searching sebentar nih, terus wah kayaknya terbesar se Asia Tenggara. Kayaknya ini prospek nih kedepannya bakalan berkembang dan jadi sesuatu lah gitu. Terus oke lah coba-coba gitu. Kalau dalam kemarin yang gaji dalam 300 tuh dengan 1,2 berapa hari kerja itu? Maksudnya berapa hari mengajar? Kalau saya full 1 minggu. 1 minggu sama hari Minggu juga? Oh ya enggak sih, maksudnya Sama. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya. Kalau Miss Fitri? Saya lupa antara Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, tapi sama-sama. Dari jam kerjanya juga? Kalau dari saya sih jam 7 sampai sekitar jam 3. Jam 3 di. Ya. Wah. Jam berapa jam itu? Jam 7 sampai jam 8 jam juga. 300.000. Really? Iya. Dah. Weh, 300. Kurang sih. 1 hari gajinya orang di sini. Di sana 1 bulan. Iya. Jadi 1 bulan. Cuman ya biaya hidup, tapi biar juga disinkronkan dengan biaya hidup juga tetap kurang. Iya. Kan perantauan pertama juga Miss Fitri itu. Pertama ya. Kalau bagaimana bisa mendapat restu? Ya pastilah ada rasa kekhawatiran dulu tuh, apalagi perantauan pertama. Pasti. Perantauan pertama mungkin juga baru pertama kali join Sulawesi atau baru pertama kali keluar Jawa. Baru pertama kali Keluar semuanya Jawa. baru pertama Kita kali. sudah pernah keluar Jawa sebelumnya. Pernah, tapi kayak cuman ke tempat saudara doang, bukan untuk kerja kayak gitu. Oh iya, tapi ke Sulawesi baru pertama kali. Sulawesi pertama. Boy, masih pasti ya rasa kekhawatiran ada lah tuh. Iya pasti. Bagaimana bisa sampai dapat izin begitu? Dan bagaimana cara mengumpulkan keberanian sampai bilang, oh ya harus kayaknya Morowali destinasi terbaikku ini. Kalau saya pribadi sih sebenarnya di tahun 2018 dulu kan pernah ada open recruitment dari IMIP. Nah itu tuh yang masuk waktu itu saya belum lulus. Waktu itu saya sebenarnya sudah tertarik untuk ke IMIP gitu kan. Cuman karena belum lulus ya udah nanti dulu, barangkali besok kalau rezeki kan nggak kemana pasti. Kalau ada kesempatan lagi oke lah kayak gitu kan. Dari situ orang tua saya sudah saya sounding nih, wah ini kayaknya keren nih kerja di luar Jawa, Sulawesi. Terus waktu itu kan disebutkan
fasilitasnya juga kan. Ah. Dengan fasilitas seperti itu kok sepertinya enak, pulang pergi sudah dapat tiket, nggak perlu mikirin makan juga, udah sehari 3 kali kayak gitu kok enak gitu kan. Tapi ya orang tua ya gimana, kamu juga belum lulus gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Terus kok kemarin dapat tawaran itu, dan karena ada teman-teman itu, teman-teman satu kampus satu kelas, ya udah diizinin aja karena ada temennya sih kalau dari saya. Kalau Miss Fitri? Kebetulan kan saya anak terakhir dan kakak-kakak saya kan pernah merantau juga, jadi izin untuk Lebih mudah merantau begitu? itu lebih mudah. Apalagi saya udah lihat-lihat dulu kan situasi di sini lewat Google, kayak ya saya tinggal terangin aja kayak gini keadaannya, terus prospeknya gimana, fasilitasnya apa, terus boleh. Kenapa tertarik di luar gaji? Kenapa Di luar gaji tertarik apa ya? di luar gaji? Apa mungkin mau menantang, sebilang, bagus kayaknya menantang diri untuk merantau ini. Maksudnya di luar gaji nih, nah, apa faktor-faktor yang mendorong sampai mau berani ke Morowali? Keinginan sih. Keinginan. Lebih ke keinginan. Kalau Miss Fitri? Sama, karena dulu kan bener-bener pengen nyoba gitu di luar Jawa tuh gimana sih. Bosan di Jogja aja kayaknya. Di Jogja kan semua ada, semua Ah. dekat gitu jadinya. Karena kecil dan Anak besar kecil di Jogja, dan- sebelum merantau ini kan bener-bener di Jogja gitu loh. Kalau dari Miss Fitri, Ya. bagaimana ekspektasinya pertama datang ke Morowali? Ekspektasinya sebelum ke Morowali begini, pas datang ternyata begini. Dulu kan pas searching di Google nih, Ah. terus lihat IMIP sama di YouTube kan, yang muncul tuh ini apa, pedagang nasi kuning gitu loh yang banyak di sini tuh. Oh, bener. Gitu katanya apa, gajinya pedagang nasi kuning nih pendapatannya sebulan tuh bisa puluhan juta Iya, dari betul, dagang betul, itu. betul. Terus kayaknya emang Kayaknya itu tuh ladang uang nih. iya gitu kan. Terus emang tempat itu tuh emang tempat untuk pekerja, jadi mungkin emang agak pelosok tapi ya ramai gitu bayangan saya. Kalau Mbak Ririn? Kalau saya sih mikirnya agak pelosok gitu ya, soalnya kan waktu itu memang dikasih tahu kenapa harus ganti nomor Telkomsel juga gitu kan. Iya. Terus Oh iya. Bener iya, serius Ah. itu dulu. Terus dikira juga aduh ini air susah apa enggak, listrik juga gimana gitu kan, tapi udahlah nggak apa-apa, modal nekat aja gitu. Ya udah akhirnya ternyata sampai sini listrik ada, air ada, walaupun waktu itu sinyal masih agak susah. Bener. Kalau mengenyam pendidikan di SMA, SD, SMP sampai kuliah di Jogja semuanya? Iya, di Jogja. Di universitas mana itu Mbaknya? Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau Miss Fitri? Sama WNI ya semua? Oh, sama fakultas juga? Fakultasnya sama. sama, jurusannya Sama- sama, Apa lagi sama? kelasnya sama. Golongan darah sama? Enggak tahu di mana. Aku A. Aku oh. Beda. Oh, sama? AO? Oke deh. Kalau ini pertama kali bagaimana, kalau kan tadi sudah mengekspektasi daerah tuh, ekspektasi mengajar. Kan berhubung di Jogja juga sama-sama sudah mengajar tuh. Bedanya mengajar di Jogja sama mengajar di Bahodopi apa? Sebenarnya sih nggak ada bedanya ya, karena karakter anak tuh juga unik-unik semua dan mereka tuh macam-macam gitu loh. Jadi ya mau ngajar di Jogja, mau ngajar di sini itu tuh ya anak-anak tuh kayak gitu loh. Anak-anak tuh memang dia dunianya bermain gitu, belajar juga sambil bermain gitu sih. Kalau Miss Fitri? Bener sih, karena setiap anak kan unik dan punya keistimewaannya Iya. masing-masing kan. Jadi kalau mau dibandingin di Jogja gimana, di sini gimana, pasti berbeda karena setiap anak itu berbeda gitu. Toh juga kalau mau membandingkan per karakter anak itu gimana, sulit karena kan memang dari usia yang kami ajar itu tuh memang usia pondasi gitu loh untuk membangun karakter anak. Jadi memang jadi ya mau dibilang anak itu nakal ya enggak, mau dibilang anak itu pinter ya enggak, karena mereka juga masih belajar untuk belajar karakter, etika kayak gitu. Jadi ya kalau untuk perbandingan kayak gitu sih nggak bisa ya Miss, ya nggak bisa dibandingin. Bener. Kalau Miss Fitri sama Miss Rin kan sudah hampir 3 tahun mengajar tuh. Suka duka apa yang ditemui? Sukanya dulu, yang ini nanya dulu. Sukanya sih Di luar gaji di luar gaji. kalau sukanya udah banyak banget ya, ketemu anak-anak itu tuh udah
ngerasa happy sendiri sih Mas kayak gitu. Mood booster banget sih ketemu Mood booster anak-anak. juga, iya, karena ya tingkah-tingkahnya mereka walaupun mungkin kadang memang ngeselin sih, kadang kan ada memang 1-2 yang ngeselin kalau memang moodnya anak-anak lagi nggak bagus gitu kan, tapi justru itu tuh malah obat gitu loh, karena mereka tuh gemes gitu sih, gemes gak sih? Iya, karena mereka kan ya bener-bener masih polos banget, masih anak kecil, dan mereka bertingkah emang sesuai usianya mereka, dan anak-anak kan belajar dari melihat Betul. orang-orang di sekitar mereka. Mereka benar-benar mengcopy lah apa yang dilihat mereka, apa yang didengar mereka. Jadi kalau kita bersikap dengan anak-anak emang harus hati-hati. Bagus sih kalau jadi guru PAUD sekalian latihan-latihan mengajar anak tuh. Nanti kedepannya bagus nih anaknya. Tapi belum tentu loh besok kalau punya anak sendiri malah nurut. Justru kadang Oh, iya. malah dengar dari teman-teman juga Iya. itu tuh kalau anaknya sendiri itu tuh justru malah nggak nurut, tapi kalau sama gurunya dia malah nurut. Oh Padahal iya. guru, padahal tuh temen saya itu juga guru dan dia punya anak, tapi ya itu tadi dia tetap nurutnya ke gurunya bukan Iya. ke orang tuanya. Oh, bener. Kalau Mbak Miss Fitri jawab begitu. Dan itu ini sih testimoni langsung dari wali-wali ini Ah. murid kan setiap terima rapot kan kita pasti diskusikan dengan wali murid, terus gimana perkembangannya ibu kalau di rumah atau apa ya gitu Miss, mereka lebih nurut apa kata Miss-missnya Iya. daripada apa kata kita. Jadi kalau misal mereka ini ada nilai yang pengen disampaikan nih sama anak, terus mereka minta kita buat sampai ini ke anak biar dia lebih mendengarkan dan lebih nurut Iya. gitu. Kan tadi sukanya, kalau dukanya Miss. Dukanya Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada sih. Di bawah Nggak beres suka. gini, nggak beres gitu. Di bawah suka aja. Di bawah suka. Kalau ada duka ya tinggal tidur, bangun, happy lagi. Iya. Apalagi tanggal 31 tanggal Buka 1, BRI. langsung. Ada SMS cantik Mas. Notif. Mau nanya Iya, silakan Bang Ali. Miss nih, gimana sih caranya biar tetap sabar ataupun tetap semangat gitu ngajar anak-anak yang kadang kan bandel, gak cuman anak-anak yang nurut ya kan, banyak juga kita temuin anak bandel kadang tiba-tiba naik tangga atau jahilin orang gitu. Gimana sih caranya biar tetap sabar ngadepinnya? Apalagi anaknya orang yang dijaga. Iya. Anak sendiri. Kalau anaknya orang tanggung jawabnya lebih besar lagi tuh. Bener. Iya sih, itu kayak karena pada dasarnya kalau ngasih tahu anak itu kan nggak boleh dengan keras. Kalau dia keras, kalau kita ngasih taunya keras, dia juga bakalan kayak gitu. Bisa jadi dia mengcopy itu. Jadi kalau walaupun dia bertingkah sebagaimana, jadi kita harus tetap tarik nafas, sabar. Dia bertingkah sesuai usianya, dia kayak gitu karena dia memang belum tahu, dia masih banyak belajar kan. Jadi kalau dia masih bertingkah ya udah dikasih tahu pelan-pelan aja. Dia cuman butuh konsisten sih. Kalau kita kasih taunya konsisten, dia pasti akan mengikuti rules yang kita bangun. Gitu. Kalau dari Miss Ria, Iya bener juga kata Miss Fitri, karena kan anak itu children do banget ya. Bener. Jadi apa yang gurunya lakukan itu tuh bakal di-copy gitu loh sama anak. Apalagi kalau misalkan kita menghadapi situasi yang misal ada anak marah, terus kita ikut marah atau kita jengkel, nanti suatu saat anak itu juga bakalan melakukan hal yang sama, karena di depan mata guruku aja melakukan kayak gini nggak apa-apa gitu loh. Apalagi saya, atau misal refleks rebut mainan atau rebut apa kayak gitu kan, bisa jadi nanti dilihat anak juga, misku aja ngerebut ini boleh, berarti aku ngerebut ini juga boleh. Sama kembali lagi sih, karena kalau suatu perilaku yang baik ditanamkan ke anak, tapi itu dari diri kita sendiri dan anak itu tuh bisa melaksanakannya dengan Betul, baik betul. dan secara konsisten, itu tuh sepertinya kayak jadi kebanggaan tersendiri gitu loh. Gitu sih. Bener. susah deh jadi guru PAUD. Gampang-gampang susah. Bener. Apakah sempat ada rasa penyesalan jadi guru di Morowali? Nyesel sih enggak. Tadi nyesal juga terlambat nih. Nggak ada kata menyesal, nggak ada menyesal ya. Seneng kok Malah di sini. justru gimana ya, kayak Bersyukur karena Alhamdulillah apa ya, banget. Alhamdulillah banget. nggak ada beban banget gitu nggak sih, karena ya itu ketemu mereka tuh hiburan banget. Iya. Kalau kendala-kendala ndak ada aja. Kendala. Kendala contoh kurangnya fasilitas di PAUD kah, atau kurang memadai
transportasi kah ke PAUD atau kurangnya fasilitas di tempat tinggal atau apa? Dulu pas kita datang ke sini kan itu benar-benar pertama ya, kita sekolahnya masih numpang di gedung B Rusunawa. Terus kita dulu punya 2 ruang kelas yang benar-benar alat permainan itu seadanya, media pembelajaran juga seadanya. Tapi kita coba ya gimana caranya bikin media yang menarik nih biar anak-anak tuh lebih semangat pergi ke sekolah. Terus sampai akhirnya ada subsidi dari IMIP, terus kemudian dialokasikan untuk beli permainan, beli media. Jadi kita bisa kembangkan mulai dari situ, sama dari kepala lembaga Bu Ervin. Beliau luar biasa sekali untuk pengelolaan PAUD sampai jadi sekarang ini. Kalau dari Miss Fitri, Miss Ririn. Miss Ririn, aduh, yeah. Itu dulu rusun itu kan dulu catnya cuma 1 yang Betul. terus karena memang itu ditunjuk buat jadi PAUD gitu kan, terus kita coba diskusi, coba minta izin boleh nggak sih di ruangan tuh dicat biar kelihatan kalau TK gitu loh. Ya, paling nggak warna-warni aja lah, nggak usah tidak ya nggak merah usah pakai kuning gambar. hijau lah. Iya. Nah itu kami cat sendiri. Iya. Oh, Jadi pecat kami sendiri? datang, iya, kami datang terus kami cat. Woi, terus multi talent Miss-missnya iya, dia. dibantu sama mahasiswa dulu ya. Mahasiswa Poltek. Iya, Mahasiswa Poltek. cat itu setiap weekend kami cat. Oh, setiap minggu ganti-ganti warna. Ya enggak Oh. maksudnya sini minggu pertama Oh, sebelah iya, sini, iya, iya. minggu kedua sebelah sini Ah. gitu. Mau tanya. Iya, silakan Bang Ali. Iya. Tadi kan nyusun juga materi yang paling disukai anak-anak di sini apa? Materi tentang apa? Dari pengalaman kemarin lah, diajarin tentang apa gitu anak-anak? Kalau materi itu tergantung dari media yang kita buat sih. Kadang kan kalau medianya misal hanya mengerjakan LKA, lembar kerja anak kayak gitu kan mereka cepet bosen. Tapi kalau kita ajak untuk bermain, misal kita bikin kelas di luar terus kita eksperimen atau pokoknya kegiatan yang melibatkan mereka, itu mereka semangatnya lebih tinggi dan lebih lebih tertarik gitu Aktif. untuk sekolah. Kayak misal kalau materinya tentang bencana alam nih, nah kita nanti bikin eksperimen gunung meletus atau Wah, bagus itu ya. iya dipakai baking soda itu loh. Iya. Terus pakai Kalau eksperimen tsunami enggak pernah, Pi. itu pakai ini biasanya sampah-sampah kita kumpulin, terus nanti pakai nampan kita kasih tanah, terus nanti kita tuang air. Jadi kalau banyak sampah berserakan tuh nanti bisa bikin banjir kayak Oh, gitu. iya. Kalau dari misteri kan? Kemarin sih untuk yang semester ini yang sepertinya anak-anak itu suka banget itu keliling kawasan, Bener. kegiatan keliling kawasan. Oh, kemarin keliling ke kita- kawasan pabrik. Iya. Ya, jadi kemarin kita kerjasama kan juga sama Elite itu naik bis sama-sama, terus keliling kawasan. Nah itu anak-anak suka sekali karena itu tuh hal yang nggak Bener-bener biasa baru. mereka nggak Diajar biasa juga dibilang nanti bagus kerja di sini. Iya, sambil. Masih paham atau masih paham? Tidak ada yang Tapi minta. mereka kadang-kadang kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi operator gitu loh. Bener-bener. Iya, iya, ditanya kayak gitu. Tidak ada yang pengen jadi Bang Rio. Enggak jadi. Bang Rio. Kurang jokes. Terus ya itu lagi eksperimen, jalan-jalan, paling sering jalan-jalan. Terus juga anak-anak tuh aktif gerak kan, jadi mereka tuh seneng banget kalau kegiatan hari Jumat Sabtu kan kami Senam. keluar Olahraga. ada senam. Jumat Sabtu itu kami kan ada kegiatan olahraga kayak gitu kan. Nah, mereka tuh selalu request, ayo Miss ke lapangan main bola atau jalan-jalan atau apa, itu mereka seneng banget. Mungkin kan karena bosen juga gitu kan di dalam kelas. Iya, terus betul. gitu. Oh, jadi missnya juga ikut main bola. Iya. Ya, ikut kejar-kejaran. Wih, juga. multi talent sekali memang. Ya asal tendang sih sebenarnya. Iya. Kalau yang mengajar di PAUD tempatnya Miss berapa orang? 4. Kalau Missnya rasa sudah cukup 4 atau harus ditambah? Saya rasa sih sudah cukup karena 4 itu kan satu nanti bergantian. Sip-sipan Jadi, gitu deh. Iya, sip-sipan. Jadi nanti dari 4
guru itu kan seminggu 3 kali nih. Jadi hari Senin itu yang masuk kan kelompok kecil ada 2 kelompok karena kan kelas kami ada 2. Nah itu nanti kelompoknya Miss Fitri sama kelompoknya Miss Hani itu. Nah saya kan karena saya ngajarnya di hari Selasa, saya jadi guru pendamping mereka gitu. Jadi dari 4 guru itu yang satu jadi guru kelas. Oh, yang satu yang pendamping begitu. Iya, tapi nanti bergantian. Iya, Di hari iya. Selasanya saya yang jadi guru kelas, terus Miss yang satunya jadi guru pendamping. Gitu. Kalau dari Miss Fitri? Sama aja juga? Sama, iya. Sama aja. Gitu. Kira-kira apa yang perlu untuk meningkatkan pendidikan PAUD di Bahodopi? Apa yang diperlukan untuk meningkatkan? Apakah begitu? Kuncinya sih mungkin sebenarnya ada di pendidiknya. Iya, betul. Karena kemarin kan juga sempat kita ada kerjasama sama tim Miss Komdev Komdev. untuk mengadakan workshop kan pendidik di Bahodopi ini. Terus kemudian kita dari tim Komdev dan itu mendatangkan pakar pendidik anak usia dini dari Jawa, kemudian mengadakan workshop sekitar satu minggu untuk para pendidik dengan diberikan materi dan praktek dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidiknya gitu. Karena kan sebenarnya aspek dari sekolah itu kan nggak cuma ngajar aja ya. Betul, Jadi betul. kan di situ kan ada yang perlu disiapkan yang lainnya kayak mungkin rancangan pembelajaran. Nah, di workshop itu tuh ada beberapa guru yang memang belum tahu apa sih isi yang ada di situ tuh sebenarnya dia dapat dari mana. Kayak misalkan kompetensi dasar itu tuh dia bisa dapat bunyi kayak gitu tuh dari mana sih, kayak gitu masih belum tahu gitu loh. Kayaknya memang dari pendidiknya perlu ini ya Miss ya, perlu dievaluasi terus sama ditingkatkan lagi. Tapi kemarin sudah membantu sekali sih. Iya. Karena dari kegiatan workshop kemarin juga guru-guru yang lain yang awalnya belum tahu juga jadi tahu. Benar. Gitu. Karena kami juga saling sharing kayak gitu kan. Iya. Dan ternyata memang sebenarnya hal dasar yang kami peroleh di perkuliahan itu tuh memang sepertinya belum didapat. Jadi padahal itu sebenarnya kunci gitu loh. Bagaimana maksudnya? Kayak kunci untuk membuat rancangan pembelajaran tuh kayak yang saya bilang tadi ada KI, KD kayak gitu kan. Nah itu tuh mereka masih bingung nyari KI, KD itu di mana. Padahal kan kalau dari kami sendiri itu kan sudah dasar. Jadi itu tuh kayak panduan sebagaimana kita untuk bikin bahan ajar apa yang kita kasih ke anak tiap harinya, itu tuh panduannya dari situ. Oh, iya. Dan pendidik di sini memang masih belum memakai gitu dengan itu, kayak gitu. Masih perlu ditingkatkan untuk pengetahuannya tentang panduan itu supaya nanti pas ngajarnya itu sesuai gitu dengan rules-nya, dengan panduannya itu. Karena kan kedepannya juga sekolah itu kan pasti akan ada Akreditasi. Betul. Akreditasi itu kan isinya juga kayak gitu, nanti ditanyakan mana rancangan pembelajaranmu, mana laporan-laporan ini itu, absen dan lain sebagainya, SOP, standar operasional kayak gitu kan juga itu ditanyakan. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang kunci. Tapi kalau dari program PAUD sendiri sih sebenarnya dari pemerintah tuh kayaknya ada diklat dasar kayak gitu ya Miss ya. Ada. Jadi kalau di Jawa itu ada diklat dasar yang memang bukan S1 PAUD, tapi dia mengajar di PAUD, dia tuh diwajibkan ya bahkan untuk mengikuti itu. untuk mengikuti diklat dasar itu, karena dari diklat dasar itu benar-benar disampaikan dasar-dasar kepautan kayak gitu. Mungkin suatu saat akan dilaksanakan sih di sini. Ya, amin, semoga segera. Kalau tips and trick atau strategi untuk menghadapi anak-anak PAUD, bagaimana bisa dijelaskan? Ada tips-tipsnya kah? Siapa tahu nanti yang nonton ada guru-guru PAUD juga yang baru mau mendaftar di Morowali, terkhususnya Bahodopi. Tipsnya kita harus lihat dulu sih moodnya anak itu hari ini gimana. Hari itu ya dia datang tuh udah cemberut atau dia lagi happy atau gimana. Nanti kalau dia lagi cemberut nih, kita bikin deh gimana supaya dia moodnya bagus lagi. Kalau dia moodnya udah bagus, pasti buat belajar juga lebih gampang kayak gitu.
dan harus lebih sabar. Sabar. Iya. Biasanya sih kalau anak-anak suka dikasih reward Reward, bintang iya. gitu kan. Jadi setiap di akhir pembelajaran itu kan kami selalu kasih reward berupa bintang. Jadi siapa hari ini yang berbuat baik, siapa yang hari ini nurut sama Miss, mengerjakan tugas sampai selesai siapa, nanti dia dikasih cap bintang atau nanti dia mau request gambar apa di tangannya. Dan itu hal yang mereka tuh seneng banget gitu loh Kak, seneng banget kayak gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat mereka juga semangat juga mengerjakan, terus semangat juga buat nurut sama missnya. Dan jangan pelit pujian kalau sama anak. Apapun yang mereka kerjakan, walaupun menurut kita itu mudah, tapi kan belum tentu itu untuk anak tuh mudah gitu Iya, loh. betul. Butuh effort buat dia untuk mengerjakan itu. Jadi kayak kalau misal dia bisa menggunting nih, walaupun dia guntingnya masih belum rapi atau belum lurus, tetap aja kita kasih pujian. Kasih Kamu pujian, hebat hari ini, besok ditingkatkan lagi. Gitu sih. Mau bahas pribadi ini. Aku tanya dulu. Oh iya, silakan. Kasih alasan kenapa saya misalnya selaku orang tua harus nyekolahin anak di PAUD gitu. Kenapa sih kok harus nyekolahin anak di PAUD? Apa Wah, sih ini. pentingnya gitu? Kan sekalian merasa promosi di dia. Iya, enggak maksudnya. Kan Iya, misalkan takut paham. nih, anak masih kecil kok Terus udah disekolahin. disekolahin, harusnya kan dia bermain-main aja dulu. Apalagi kan ngapain sih? kebetulan yang bertanya nih Momi juga anaknya. Oh gitu. Oh sama ini Mbak. Iya, Rifano juga mau di anaknya kan. mau masuk di PAUD ini juga. Iya. Sebagai dasar sih sebenarnya karena usia emas anak itu kan ada di usia 0 sampai 8 tahun. Betul. Jadi itu tuh apapun yang dilakukan anak di usia itu tuh benar-benar nancep Akan gitu tertanam loh, sih buat tertanam dia. di benaknya mereka gitu. Jadi terutama sih kalau bisa yang ditanamkan itu tentang etika, moral kayak gitu kan, karena itu kan kedepannya juga bakalan kepake gitu kan. Jadi itu penting banget akan kesadaran buat mama papa semua yang nonton ini besok ya. Mama papa itu tuh memang penting sekali sih untuk pendidikan anak usia dini ini, karena memang dasar-dasar pendidikan itu diperoleh di situ. Di situ juga anak-anak juga belajar bersosialisasi kan. Terus juga ada temen guru yang dia juga guru PAUD, tapi kenapa kok nggak diajar aja di sekolah, tapi tetap dia memilih diajar di sekolah, karena di sekolah kan dia lebih banyak hal yang dia dapat daripada di rumah. Ya bisa kenal sama teman-temannya, bisa kenal sama orang yang lebih dewasa, terus dia juga bisa belajar menghormati orang lain kayak gitu. Kalau di rumah kan mungkin kalau sama ibunya sendiri atau sama bapaknya sendiri kan kadang masih bandel-bandel gitu kan, atau ya masih agak ya anak-anak lah gitu. Tapi kan kalau di sekolah kan mungkin nanti juga anak tadi yang dibilang testimoni dari mama-mama itu tuh juga karena kalau dari dibilangin sama miss-missnya, diberitahu sama miss-missnya juga lebih nurut gitu sih. Kalau dari Miss Fitri? Setuju sih, karena usia emas anak kan emang dari 0 sampai 8, dimana usia itu tuh benar-benar krusial. Kalau kita mau bentuk anak itu ya dari situ, pondasinya kita bikin dari sekarang. Nggak mungkin kan bikin rumah langsung jadi atapnya. Nah, Dan mungkin kan kita itu, jadian tanpa PDKT. siap. Iya. Jadi kalau kita mau bikin rumah nih, kita siapkan dulu nih pondasinya. Kita harus kasih kuat-kuat dulu kan pondasinya. Dan sekolah itu, PAUD itu adalah dunia pertama anak mengenal lingkungan Betul, luar betul, gitu, betul. benar. Dia bersosialisasi dengan teman, dengan guru, dengan orang lain, dengan pokoknya lingkungan luar lah. Jadi kalau kita mau bentuk kayak apa anak ini tergantung dari masa kecilnya itu, dia mendapatkan apa kayak gitu. Kalau dia mau jadi karakter yang bagus ya kita harus biasakan sikap-sikap yang bagus dari kecil kayak gitu.
Tapi tidak semuanya bisa dikerjakan sama Benar, guru. Itu benar, harus benar. kerjasama sama orang tua, karena dari 24 jam waktu itu kan di sekolah hanya mungkin sekitar 3 jam 4 jam. Nah kan masih ada tersisa 21 jam atau berapa jam itu kan. Nah itu tuh sebenarnya yang memang berpengaruh itu dari orang tuanya. Jadi dari sekolah, dari guru itu hanya sebagai pendukung saja. Benar. Kalau PAUD umur berapa tadi? 4 sampai 6 sampai Oh, PAUD PAUD. atau PAUD-nya? kalau TK kan ada TKA, ada TKB, terus kalau di bawah itu masuknya di kelompok bermain. Iya, betul itu nih yang saya mau tanyakan. Ini tadi PAUD, apa kepanjangannya PAUD? pendidikan anak usia dini. Umur berapa saja yang masuk? Kalau pendidikan anak usia dini itu 0 sampai 8 8. tahun. 0 sampai 8. Iya, Sebenarnya Anak yang di PAUD ini apa-apa? Umur berapa? itu sudah ada teorinya sih ya Miss ya. Kalau anak usia dini itu sebenarnya 0 sampai 8 tahun. Cuman prakteknya di Indonesia itu kan yang PAUD itu kan 0 sampai 6 tahun. Jadi anak-anak SD yang kelas 1 kelas 2 itu tuh sebenarnya kan dia masa Masih transisi PAUD, ya. betul. Masa transisi. Nah, itu tuh di usia 7 sampai 8 tahun itu. Gitu. Tapi kalau di Indonesia prakteknya 0 sampai 6 tahun gitu. Kalau Sekitar itu ya Miss. kalau ini yang di sekolah PAUD tuh, PAUD IMIP, ada juga TKA, TKB begitu. Iya, Begitu iya. juga. Iya. Playgroup Kelompok juga apa? ada. Kalau playgroupnya dulu saat awal-awal pertama tahu PAUD ini kan anak-anak masih beragam usianya, masih Iya. ada yang 2-3 tahun. Tapi kan kalau yang untuk sekarang anak-anak sudah 4-5, jadi udah masuk kelompok A, 5-6 udah masuk kelompok B. Oh, Gitu. PAUD itu ceritanya nama sekolahnya begitu. Sebenarnya PAUD itu adalah yang menaungi semua. Di dalam PAUD itu ada TK, ada Oh, TPA, iya. ada kelompok bermain. Jadi kalau orang-orang menyebut itu TK bukan PAUD, Iya. sebenarnya itu di bawah PAUD. Itu bisa naungannya bertanya itu kan kemarin PAUD, saya kayak gitu. umur 3 tahun playgroup, Ya itu playgroup. umur 4 tahun TKA, Iya. umur 5 tahun TKB, umur 6 tahun sudah SD kelas 1. Iya. Maksudnya itu saya bilang yang mana PAUD-nya ini? Iya. Oh iya, PAUD itu Naungannya, rumahnya. Yang menaungi ini playgroup TKA TKB begitu. Oh. Berarti PAUD. PAUD berarti. Kalau playgroup so enak sekali dulu hidupku playgroup. Datang makan, menyanyi, main. Wah, yo. Oh, di sini juga gitu. Iya, coba tanyakan. Begitu juga kah? Tapi jangan salah, di dalam kegiatan yang menurut kita itu sederhana, bisa jadi di situ nilai-nilai itu ditanamkan. Misal nih, dia makan ya. Kadang kalau di rumah dia disuapin. Kalau di sekolah dia harus belajar mandiri. Betul. Dan dia butuh effort untuk itu kan. Dia harus belajar pegang sendok sendiri, makan sendiri, bersihin sampahnya sendiri. Itu Betul, nilai-nilai betul, yang betul. benar-benar harus dibiasakan dari sekarang. Orang-orang buang sampah sembarangan dari mana pendidikannya kalau nggak dari kecil dibiasakan untuk buang sampah pada tempatnya gitu. Kalau playgroup, Miss, sudah diajar angka begitu? Belum dia masih main. mungkin pengenalan Pengenalan sudah. sambil bermain, cuman ya nggak terlalu harus hafal ini angka Ya, nggak 10 intens sampai begitu, Dik. 10 gitu, nggak, cuman kan mungkin pengenalan aja. Kalau di ruangan itu tuh ada angka-angka itu, jadi tuh secara visual tuh anak-anak bisa melihat, dan kedepannya di usia dia siap untuk belajar membaca dan menulis, dia tuh bisa mengingat bahwa oh bentuk seperti ini nih namanya O, atau bentuk seperti ini namanya angka 3, seperti itu. Kalau bedanya TKA sama TKB cuman beda kecil sama besar begitu? Atau beda anunya juga pengalaman apa Materi. Materi. pengalaman betul Tingkat materi. kesulitan sih biasanya yang berbeda, karena kan ya itu sebenarnya kan di penilaian itu ada indikator-indikator gitu ya, kayak misalkan di TKB itu tuh anak sudah bisa menuliskan nama sendiri, membaca nama sendiri kayak gitu, terus dia sudah bisa harus bisa mengenal huruf dan angka, terus huruf A, I, U, E, O kayak gitu kan. Nah kalau misalkan lagi nih yang gampang ya, kalau kegiatan menganyam, kegiatan menganyam atau kegiatan menjahit kayak gitu. Nah nanti kalau usia TKB itu tuh kalau menjahit nanti lubangan jahitannya itu tuh lebih banyak. Nah nanti kalau usia yang lebih bawah lagi, TKA misalkan atau kelompok bermain misalkan, itu tuh nanti lubangnya
cuman 4 atau apa atau berapa kayak gitu. Biasanya lebih ke tingkat-tingkat kesulitan kayak gitu sih. Kalau Miss Fitri Ya. dari TKA, TKB, playgroup, yang mana paling lebih sulit? Paling lebih sulit playgroup. Playgroup. Kenapa? Karena itu benar-benar anak tuh kalau dari rumah kan, lingkungan sekolah pertama yang dia dapat kalau nggak langsung ke TKA kan berarti langsung ke playgroup. Benar-benar penyesuaiannya yang lebih sulit, terus pembiasaan ke anaknya lebih sulit. Kalau dari TKA kan berarti udah dibentuk dulu nih dari playgroup, tinggal melanjutkan. Tapi kalau di playgroup tuh benar-benar pertama yang dia dapatkan tuh ya dari playgroup, kita harus benar-benar lebih sabar, lebih telaten gitu. Belum mau ditinggal orang tua. Belum mau ditinggal. Kalau Miss Rin sependapat juga? Playgroup Iya. juga? Iya, playgroup. Bestie sekali dia. Mau tanya, Iya, kenapa silakan. sih kok di PAUD itu ada apa materi makan bareng gitu loh, ada waktu makan bareng? Itu wajib atau memang apa ya, di kurikulumnya begitu atau gimana? Apa prosedurnya memang begitu? Atau prosedurnya emang begitu? Kok kayaknya di Harus semua makan. PAUD harus makan. Saya- Apa dia gak sarapan gitu loh? Saya juga playgroup baik itu terus pokoknya makan main lah, enak sekali hidupin playgroup. Apa di rumahnya gak makan semua gitu? Apa? Apa di rumahnya emang sengaja gak boleh makan semua, harus makan gitu? Harus makan di sekolah lagi. Iya. Nah, Kenapa? bagaimana itu Miss? Jadi sebenarnya kalau di PAUD itu kan ada 6 aspek yang harus dikembangkan. Ada nilai agama moral, ada sosial emosional, terus ada bahasa. Kalau tadi pertanyaannya Sosial emosional cinta itu dia begitu. Iya. kayak dia cara bersosialisasinya dengan teman-temannya yang lain tuh loh, Bang. Kalau dengan makan bareng itu kan otomatis mereka kumpul nih. Dapat chemistry-nya dia gitu. Jadi kalau misal ada temen lain yang nggak bawa bekal, itu kan dia bisa berbagi, bisa latihan berbagi, terus habis itu kalau bisa latihan berdoa bareng kayak gitu, terus saling mengingatkan, misal nih dia ada yang lupa buang sampah atau apa, nanti temennya ada yang negor buat buang sampah. Kalau dari misteri sama aja. Sama. Nggak ada nih. Nggak ada nih mau bahas pribadi ini. Nggak apa-apa aja Minum bahas boleh kan, pribadi. minum? Iya, wih ini. Boleh. Wih, oleh-olehnya dari kota Bung Tomo ini. Enak sekali daripada saya kunyah-kunyah terus. Surabaya. Surabaya. Arek Surabaya. Makan nih. Siap. Ini enak sekali. Kalau Miss Fitri sama Miss Ririn masih lajang? Saat ini Enggak. Tahun lalu, enggak sekarang lah. saat ini masih. Masih lajang kalau Bercanda apa serius? serius. Oh, serius. Nggak bercanda. Maksudnya sudah menikah, taken atau single Oh. atau janda atau Waduh. apakah Kalau menikah belum. Kalau menikah belum. Menuju ke sana. menuju ke insya sana. Wih, astaga gugur les 1. Kalau Miss kalau Miss Fitri? Jangan ketawa dong, Bang. Iya. Apa? Gimana? Iya apa itu? Kalau Miss Fitri apa? Menikah belum, tapi Menuju ke situ juga. Maksudnya taken, pacaran. Iya. Nah, ada kalau yang Miss dijaga. Fitri? Ya Jamil yang bilang pacaran lah. Take sedang menuju ke situ dia. Atau lagi kosong. Ada yang dijaga dan ada yang sedang diusahakan. Nah, sama juga. Sama. Kan cuti berapa? 5 bulan juga. Iya, 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan. Iya. Oh, beda dia. Iya. Oh, beda kah? Kalau Karena ngajar satu semester. Satu semester. oh, iya paham Bapak iya ini. 6 bulan cuti berapa lama itu? 24 hari. 20. Oh, pantasan. Cocok sama dia. Lebih malahan mereka. Cuma 6 bulan. Bagaimana caranya mengatasi hubungan? LDR-an selama 3 tahun. Beda pulau. Dari Miss. Itu kalau LDR loh, Bang. Iya. Kalau ternyata di sini. Oh iya, itu lagi di mana yang lagi dijaga ini? Saya sih LDR. LDR. Kalau Miss Fitri di sini. Di sini. Oh iya. Nah, berarti pertanyaan tertuju ke Sebenarnya kalau ngomongin hubungan itu tentang gimana ada tujuannya sih. Ketika kita menjalin hubungan, tujuanmu menjalankan hubungan itu apa?
Kalau memang tujuannya cuma main-main ya mohon maaf. Main ini ketawa aja. Iya, tapi kalau karena ini Penjual pulsa memang. komitmen komitmen dari LDR dari saya pribadi sih, karena dari kami berdua sudah ada tujuannya ingin hidup bersama, menikah seperti itu ya. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya ya kita hadapi sama-sama. Anggap saja itu sebagai ujian dan kita bakalan bisa melewati itu semua. Toh kalau besok menikah juga bakalan sama-sama. Masih miss Rin. Ya. Kan penghalang terbesar rindu tuh. Ya. Dah. Bagaimana cara mengatasi rindu? 6 bulan ini per semester. Telepon lah. Telepon? Kalau di sini telepon. Kan obatnya rindu satu di pertemuan. Ya ketemu pas ketemu. Iya, maksudnya bagaimana mengatasi selain teleponan? Atau Kalau di ada sini. tips and triknya tuh? Kalau di sini. Iya, kalau LDR. Kalau di sini. Iya, betul. Ya mungkin diperbaiki aja hubungannya gimana. Terus ya itu yang telepon. Ya gimana lagi kalau jauh ya? Iya, iya. Tapi tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Enggak sih. Enggak, jadi siapa tuh mempengaruhi itu? Enggak, jadi kalau dari Miss Fitri, Aman. apalagi ada di sini tuh siapa tuh kasih tambah semangat. Aduh. Weh, berarti ya cinlok berarti atau apakah cinta apakah begitu? Apa tadi Mas Ali? Cinta rusun. Oh, anu juga pengajar juga. Enggak, Kerja di sini karyawan, juga. ya. Apalah saya mau tanya suka blank. Gara-gara udah taken sih udah blank ya. Padahal saya mau iya. Apa kalau suka dukanya kalau ada sudah menjalin di sini tuh kan mungkin dukanya lebih tersita waktu mengajar tuh. Kalau sukanya ya tidak perlu lagi ada rindu-rinduan begitu. Kalau bagaimana cara mengatasi hubungan yang begitu? Maksudnya hubungan yang terbatas pekerjaan kan ya otomatis kebetulan juga pasangan juga kerja dalam juga tuh. Apa ya, kalau saatnya kerja ya udah kerja aja gitu. Tapi kalau udah bukan jam kerja, udah pulang kerja ya baru komunikasi lagi kayak gitu. Aman lah. Aman di orang tua. Orang tua. Siapa? Bukan. Saya mau bertanya lagi. Oh iya. Kenapa saya grogi now? Orang tua. Kan orang tua jauh tuh. Sama-sama dari asli mana kita? Astaga, buka bertanya lagi. Asli mana? Jogja. Jogja asli. Ya, asli. Agak mendok-mendok. Mendung ya. Kalau orang tua di Jogja, ya pastilah ada rasa kekhawatiran tuh pasti. Bagaimana cara mengatasi supaya orang tua tidak khawatir di perantauan? Gimana ya? Atau mungkin pernah disuruh pulang kalau disuruh pulang sih enggak. atau disuruh tinggal saja di sini terus? Enggak juga. Ya cuman ini aja sih, yang penting tanggung jawab sama mungkin udah percaya sama anaknya. Gimana ya? Ya ngalir aja gitu. Tapi rajin komunikasi. Rajin komunikasi. Kalau Miss Fitri? Iya sih, lebih sering kasih kabar aja biar nggak khawatir, walaupun jaringan ya begitulah ya. Tapi kalau rusun lumayan, menurutnya untuk Labota tuh Iya, jaringan di lumayan. rusun lumayan. Dibanding tempat-tempat lain di Labota deh. Ampun. Betul. Sekarang ini lumayan, dulu ya. Iya. Sempat hilang seminggu. Ngerasain nempel HP di jendela buat kasih kabar doang. Tapi yang tersiksa yang LDR tuh. Iya Dinikmati. Terakhir, siapa tuh ada pesan dan ya pertama untuk dulu untuk teman-teman yang baru mau merantau ke sini ke Morowali, kan kebetulan berdua perantau tuh. Iya. Siapa tuh ada pesan untuk perantau yang akan datang ke Bawdopi. Kebetulan ini Bawdopi memang tempatnya sarangnya perantau memang. Benar. Tips and triknya lah atau apakah pokoknya waktu dan tempat persilakan untuk pemirsa tahu. Bisa. Apa ya? Yang pasti harus ada niat dulu. Merantau tidak seburuk itu. Bakalan banyak pengalaman yang didapat selain materi pastinya. Saudara juga bakalan tambah karena pertemanan kan pasti bakalan tambah juga kan. Jadi pengalaman, persaudaraan, materi, dan apa ya?
kepuasan dari diri juga sih yang bakalan didapatkan, kebahagiaan itu yang bakalan kamu temukan dari hasil kamu merantau. Jadi semangat merantau. Kalau Miss Kalau saya yang penting semangat sama satu aja ini, ekspektasi itu tidak selalu buruk dengan realita. ih luar biasa. Kan kadang kan ada bilang ekspektasi tidak seindah realita, tapi betul, belum betul, tentu betul. itu karena jujur kami pertama kali kesini, saya pertama kali kesini kan ekspektasinya kayaknya pelosok sekali kayak gitu kan, tapi ternyata oh tidak juga. Saya dulu ekspektasiku ke sini bilang tidak ada cewek-cewek tapi semenjak ketemu Banyak Anda cewek. berdua, wah ternyata Bau Dopi menyimpan banyak bidadari juga. Iya. Thank you Miss, thank you. Kalau Terima diundang kasih kembali banyak. nanti bisa Ji. Siap, Ya siap, mungkin siap. podcastnya bisa juga nanti dipaut sama anak-anaknya. Toh, Aman. lebih asik kayak lagi tuh, lebih seru tuh. Aman kayak konser ya. Sekalian promosikan juga podnya tuh. Ini oke siap. Siap. Sudah banyak yang antri. Iya. Iya. Ini Papa Devano juga nanti antri nih. Daftar tunggu aja udah Sudah banyak. banyak. Oh, daftar tunggu sudah banyak. Iya. Oh, kalau per semester per apakah istilahnya? Per semester apa kuliah? Per Maksudnya bulan, per SPP. tahun bukan Tahun SPP-nya. ajaran Penerimanya baru. berapa siswa yang diterima? Tergantung yang dibuka kelasnya. Iya, maksudnya normalnya yang kemarin ini terakhir berapa? Kemarin itu 76-an lebih ya. 76 nih. 91 kelas 19 anak. Oh, iya. Dengan Nanti daftar 2024 simpankan Devano satu slot. Udah Iya. ada loh yang mulai 2 tahun daftar. Oh iya. Dia masih daftar tunggu. Iya. Yang penting udah punya kakak. Sama ID card ya. ID card ya? Tinggal fotokopi. Aman. Terima kasih nih Miss. Nanti diundang terima kembali nih. kasih. Kalau tapi nanti podcast di pod bisa aja nanti lagi. Podcast outdoor. Ini bisa jadi. Bisa. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morwali di YouTube, Nastami di YouTube, mau di mana lagi. Sama follow juga Instagram sama Facebooknya Bumi Morwali. Oke, thank you. See you the next podcast. Thank you.